Pantel tapi bohong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian semua? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan belum? Belum, Bu, belum. Belum. Kenapa belum? Saya nggak bisa, Bu, kalau makan sarapan pagi, Bu. Oh, kenapa? Sakit perut? Mules. Oh, gitu. Siapa di sini yang udah makan? Sudah pada makan belum? Belum. Nih, yang namanya sarapan itu penting ya. Kalau misalkan mules, makannya jangan banyak-banyak ya, dari sedikit dulu. Jangan langsung makan sebakul. Ya, makan sedikit dulu roti ya. Tujuannya apa? Biar kalian konsentrasi kalau dalam belajar. Jadi nanti kalau misalnya pas belajar nggak ngantuk. Oke? Nah, jadi mulai besok sebelum belajar jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Nah, sebelum mulai Ibu mau absen dulu ya. Di sini udah masuk 18. Coba Ibu kalau misalkan absen, Ibu sebut namanya, kalian jawab hadir, nyalakan mikrofonnya ya. Afri Zairin. Hadir, Bu. Oke. Akbar Alrido. Nggak ada. Akbar Ferdiansah Cahyadi. Tidak hadir. Aldiansah Razak. Hadir, Bu. Hadir. Oke, mantap. Alzena Putri Rianti. Hadir, Bu. Oke. Amelia Fadila. Mana Amel? Belum masuk. Arini Ardiana. Hadir, Bu. Oke, siap. Fadil Fawas. Hadir, Bu. Oke. Felita Delvina. Belum ada. Felix Eka Prasetya. Hadir, Bu. Oke, Firtania. Nggak ada, belum masuk. Intan Puja. Hadir, Bu. Jessica Lausi. Hadir, Bu. Oke, Jessica hadir. Kesia Putri. Belum ada. Kilano Aufar. Autar nih. Autar, Bu, Autar. Autar, oke. Kilano Autar mana? Nggak ada mukanya. Muhammad Aji. Muhammad Aji belum hadir, keluar lagi. Muhammad Rafa. Hadir, Bu. Nafiza. Hadir, Bu. Oke. Naila Bakti. Hadir, Bu. Oke. Naila Dewi. Hadir, Bu. Raihan Devara. Hadir, Bu. Oke, siap. Ratu Balkis. Hadir, Bu. Hadir. Restu Fahri Hamzah. Belum datang? Belum masuk Zoom ya? Rian Syah Abdullah? Nggak ada. Sylvia Ayu? Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Ramadan? Rama? Nggak ada suaranya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mana? Muhammad Ramadan. Iya. Iya, mukanya mana Muhammad Ramadan? Nah, coba pondinya dirapiin dulu sayang. Rambutnya yang benar. Iya, dinyalain ya, on cam. Siapa di sini yang belum disebut? Tadi yang baru masuk?
Amelia ya, Amelia baru masuk. Iya, Bu. Amelia. Oke, sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke, udah siap ya. Nah, Siap, untuk Bu. hari ini kita belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelumnya Ibu share screen dulu tentang struktur, fungsi, dan pada jaringan tumbuhan. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin dicatat, kalau nggak keburu bisa di screenshot dulu, ya. Bisa di screenshot dulu, nanti kalau sudah selesai baru dicatat di buku catatan kalian. Oke? Udah siap alat tulisnya? Kita mulai aja ya. Untuk hari ini kita belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, di sini ada kompetensi inti yang Ibu akan jelaskan ke kalian. Yang pertama, untuk poin 3, itu Ibu di sini adalah kompetensi intinya memahami dan menerapkan pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, untuk poin keempat, di sini kompetensi intinya mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu dengan menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Untuk poin 3, yaitu 3.4, di mana diminta untuk menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Nah, untuk poin 4-nya, 4.4, di mana menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Nah, di sini Ibu ada indikator pencapaiannya. Ibu berharap kalian bisa mampu menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Dan yang kedua adalah mampu memahami nih teknologi-teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, di sini selanjutnya adalah peta konsep. Jadi, untuk hari ini ada 6 poin yang akan Ibu jelaskan ke kalian. Yang pertama, itu ada jaringan meristem. Nah, di dalam jaringan meristem itu ada meristem primer dan sekunder. Terus yang kedua adalah jaringan dewasa, di mana di dalamnya itu ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, sama jaringan pengangkut. Dan kemudian ada jaringan pada akar. Nah, di sini akan dijelaskan tentang morfologi dan anatominya. Terus kemudian jaringan pada batang, ada jaringan epidermis, jaringan korteks, pengangkut, sama silinder pusat. Terus kemudian ada jaringan pada daun. Di sini ada jaringan epidermis, jaringan palisade, mesofil, dan jaringan pengangkut. Dan yang terakhir adalah teknologi yang terinspirasi. Nah, di sini Ibu hanya mengambil 2 karena takut tidak keburu waktunya ya. Yang pertama ada panel surya dan sensor cahaya. Nah, sebelum mulai Ibu ingin tanya dulu nih sama kalian, apa sih jaringan tumbuhan itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih jaringan tumbuhan itu? Apa jaringan tumbuhan? Ada yang bisa jawab? Bisa dinyalakan mikrofonnya kalau mau jawab pertanyaannya. Nggak harus, Bu, saya takut salah. Enggak. Kalian jawab pertanyaan Ibu itu nggak ada yang namanya salah. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan Ibu tanya pendapat kalian, kalian bisa langsung bilang nih, menurut saya gini, Bu. Menurut saya gini, Bu. Nah, ayo, Ibu tunggu kalian. Siapa yang berani menjawab?
Ada nilai plusnya dari Ibu kalau misalkan kalian aktif di pelajaran Ibu. Saya, Bu. Oke, apa itu jaringan tumbuhan menurut Naila Dewi deh? Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan, Bu. Nah, ayo yang lainnya. Ada lagi? Apa itu jaringan tumbuhan? Yang kalian tahu deh, apa sih jaringan tumbuhan? Kalau misalkan ibu ngomong jaringan tumbuhan, yang terlintas di otak kalian tuh apa? Jaringan pada tumbuhan ada 2 macam, Bu. Ada 2 macam, oke. Terus apa lagi? Yaitu jaringan meristem embryonal dan jaringan permanen dewasa. Oke, siapa lagi? Ayo. Udah? Ya, jadi jaringan tumbuhan yang tadi sudah dikatakan sama temannya, sama Naila Dewi, kalau jaringan tumbuhan itu adalah sekelompok sel. Sel itu adalah unit terkecil makhluk hidup. Jadi kalau misalkan ditanya, makhluk hidup yang paling kecil bukan semut ya, ternyata sel itu termasuk makhluk hidup. Ya, jadi jangan pas bilang hewan makhluk hidup terkecil semut, Bu. Nah, sebenarnya yang paling kecil itu adalah sel ya. Jadi kalau misalkan jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Jadi kalau misalkan diingat dari katanya aja jaringan, jaring. Nah, yang namanya jaring biasanya dia itu modelnya kayak sarang kan? Dia kotak-kotak gitu. Nah, itu namanya jaringan. Dia jadi sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Jadi, ada beberapa kotak-kotaknya tergabung, makanya itu disebut dengan jaringan. Paham? Paham, Sampai sini? Oke. Nah, yang pertama, tadi temannya bilang, Bu, jaringan itu ada 2 macam, jaringan meristem atau jaringan embryonal sama jaringan apa tadi? Razak? Sama jaringan? Permanen, Bu, permanen dewasa, Bu. Oh, permanen dewasa, iya benar. Jadi yang dibilang jaringan embryonal itu sama dengan jaringan meristem, ya. Nah, jaringan meristem ini yang nanti Ibu jelaskan ada meristem primer sama meristem sekunder. Nah, kita bahas dulu nih jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem? Nah, jaringan meristem ini merupakan jaringan embryonal. Nah, kalau embryonal berarti dia dari yang paling kecil nih, dari istilah kasarnya itu kalau misalkan dalam janin, embrio itu kan masih bentuknya masih telur ya. Dia belum masih dibilang itu masih kecil banget. Nah, jadi yang namanya masih kecil banget itu disebutnya dengan jaringan meristem. Nah, makanya jaringan meristem itu disebut jaringan embryonal yang tersusun atas sel-sel yang aktif melakukan pembelahan. Jadi kalau dalam tumbuhan itu yang aktif melakukan pembelahan adalah jaringan meristem. Ya. Nah, pembelahan berlangsung secara mitosis yang menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jadi, dia membelahnya itu dengan kalau di tanaman dia membuatnya pertambahannya itu dari menjadi tinggi, dari yang kecil lama-lama tinggi terus ukuran batangnya itu lebih besar biasanya. Kan kalau misalkan kalian nanam pohon dari modelnya biji gitu kan, lama-lama tumbuh tunas, terus tumbuh daun muda, terus kemudian tumbuh batang sampai tinggi gitu sama daun-daunnya. Lama-lama batangnya jadi keras kan? Nah, itu disebutnya jaringan meristem tuh proses pertumbuhannya, tinggi dan volume gitu. Nah, jaringan meristem ini dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan asal terbentuknya, yaitu yang pertama tadi jaringan meristem primer sama jaringan meristem sekunder.
Nah, di sini ada jaringan meristem primer. Apa sih jaringan meristem primer itu? Jaringan meristem primer adalah meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif melakukan pembelahan. Biasanya pada ujung akar atau batang. Nah, kalian bisa perhatikan di gambar ya. Apa namanya? Di gambar ini yang di sebelahnya adanya dia di ujung akar dan ujung batang. Nah, kalian kalau pernah nggak ngelihat tanaman, terus di ujungnya itu kayak iklan teh deh yang pucuk-pucuk. Tahu? Nah, itu di paling atasnya, kan dia modelnya kayak kecambah gini ya, maksudnya dia berbuka gini nih, dua gini. Nah, itu disebutnya meristem primer. Dia karena terletaknya di ujung batang. Tujuannya dia aktif membelah. Jadi bukannya stuck di sini aja, bukannya diem di sini, tapi dia akan terus tumbuh sampai besar. Kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya Ibu jelaskan seperti ini? Paham nggak? Halo? Paham? Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Ya. Nah, di sini jaringan meristem primer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, sel-selnya muda yang giat melakukan pembelahan dan pertumbuhan. Makanya tadi Bu Fania bilang kalau misalkan di tanaman itu di paling ujung dia kan modelnya kayak lancip terus kebuka gini. Nah, itu dia sel-selnya muda, makanya dia akan terus tumbuh sampai nanti dia dewasa. Terus kemudian memiliki ukuran sel yang kecil dan seragam. Terus kemudian yang ketiga ciri-cirinya sel-selnya terletak rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Terus kemudian yang keempat memiliki bentuk sel yang bervariasi dan mengandung satu atau lebih inti sel serta mengandung banyak sitoplasma. Nah, berikutnya adalah meristem sekunder. Nah, jaringan meristem sekunder. Nah, kalau jaringan meristem sekunder, dia berasal dari sel-sel dewasa yang sifatnya berubah menjadi meristematik atau aktif kembali melakukan pembelahan. Misalnya pada kambium vaskuler atau disebutnya dengan kambium pembuluh dan kambium velogen atau kambium gabus. Nah, apa sih kambium vaskuler itu? Kambium vaskuler itu adalah lapisan sel yang aktif membelah dan terletak di antara pembuluh angkut, xilem dan floem. Nah, mungkin kalian pernah dengar nih, xilem floem atau xilem flum, itu juga bisa disebutnya seperti itu. Nah, biasanya kambium vaskuler itu sering ditemukan pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Nah, Ibu mau tanya, apa sih tumbuhan dikotil itu? Ada yang bisa jawab nggak sih? Tumbuhan dikotil itu apa ya? Pasti di SD udah belajar, dikotil, monokotil yang namanya di berarti hewan, tumbuhan, ayo, apa? Tumbuhan apa kalau dikotil? Tumbuhan berkeping, di itu, Dua. tumbuhan, iya, dikotil itu adalah tumbuhan berkeping dua. Nah, kalau monokotil dia tumbuhan berkeping satu. Jadi kalau misalkan mono itu satu, kalau dikotil itu Dua. Jadi harus diingat ya, dikotil itu dua, monokotil itu satu, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan pada monokotil biasanya dia tidak ditemukan nih kambium vaskulernya. Jadi hanya pada batang dan akar tumbuhan dikotil saja kalau ada kambium vaskulernya. Terus kemudian aktifnya sel-sel pada kambium vaskuler menyebabkan tanaman mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang membesar. Nah, aktivitas pembelahan kambium vaskuler ini kalau misalkan ke arah dalam itu akan membentuk xilem, sedangkan pembelahan ke arah luar itu membentuk floem sekunder. Nah, berikutnya ada jaringan dewasa.
Jaringan dewasa yang akan Ibu jelaskan di sini ada 4. Yang pertama ada jaringan pelindung, terus kemudian yang kedua jaringan dasar, terus kemudian jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih, apa sih jaringan dewasa? Tadi Razak bilang kalau jaringan permanen dewasa. Nah, sekarang Ibu mau jelasin dulu nih, jaringan dewasa itu apa sih? Nah, yang namanya jaringan dewasa, dia merupakan jaringan permanen yang sel-selnya sudah tidak lagi aktif melakukan pembelahan. Yang namanya permanen kayak misalkan spidol deh. Kalau spidol permanen, itu bisa dihilangkan nggak? Tidak. Tidak. Nah, kalau Tidak jaringan bisa. permanen berarti dia sudah apa namanya, ibarat kata tuh sudah paten gitu ya, sudah tidak aktif lagi. Jadi udah sampai sini aja gitu ya. Jadi, makanya kalau jaringan dewasa itu dia tidak lagi aktif melakukan pembelahan. Jadi nggak tumbuh lagi. Jadi kalau misalkan ukurannya udah segitu, ya udah segitu, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, seperti itu. Nah, di dalam jaringan dewasa, itu ada 4 yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, ada jaringan pelindung, ada jaringan dasar, jaringan penyokong, sama jaringan pengangkut. Nah, yang jaringan pelindung dulu nih, ya, kita perhatikan dulu jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini memiliki fungsi, di mana fungsinya itu untuk melindungi. Namanya jaringan pelindung berarti untuk melindungi, ya. Melindungi siapa? Melindungi bagian-bagian yang ada di bawah jaringan pelindung. Nah, jaringan yang berperan sebagai jaringan pelindung disebut dengan epidermis, ya. Jadi jaringan pelindung itu disebut dengan epidermis. Nah, sel-sel epidermis ini juga dapat mengalami modifikasi menjadi bentuk jaringan lain. Contoh, stomata. Nah, stomata itu adalah mulut daun. Terus kemudian sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri. Nah, kalau misalkan di mawar kan suka ada duri ya, atau enggak di kaktus gitu kan. Nah, itu juga termasuk sel-sel epidermis. Nah, epidermis ini kalau kalian lihat di gambar adanya di paling atas. Ya. Adanya dia di paling atas nih, yang paling atas hijau-hijau kotak-kotak. Nah, itu epidermis, ya. Terus kemudian ada jaringan dasar. Nah, jaringan dasar pada tumbuhan adalah jaringan parenkim, ya. Jadi kalau jaringan dasar disebut juga dengan jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini dibagi menjadi 4 berdasarkan fungsinya. Yang pertama, parenkim asimilasi. Dia berfungsi untuk membuat zat makanan yang berada di kloroplas. Ya. Terus kemudian yang kedua, parenkim penimbun. Dia berfungsi sebagai jaringan yang menyimpan cadangan makanan sebagai larutan dalam vakuola, dalam bentuk padat atau cairan dalam sitoplasma. Terus kemudian yang ketiga adalah parenkim air. Dia berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan sering ditemukan pada tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ibu mau tanya nih, tumbuhan apa sih yang biasanya hidup di daerah kering? Ada yang bisa jawab? Tumbuhan apa ya? Tumbuhan apa? Kaktus. Kaktus, benar. Jadi tumbuhan kaktus itu termasuk tumbuhan yang hidup di daerah kering. Makanya dia itu kenapa bisa bertahan hidup? Karena dia memiliki parenkim air nih. Dia menyimpan cadangan airnya gitu kan. Kalau misalkan membutuhkan air, jadi dia sudah punya stok nih istilahnya gitu ya. Terus kemudian ada lagi parenkim udara. Nah, parenkim udara ini berfungsi sebagai pengapung di permukaan air dan sering ditemukan pada tumbuhan yang hidup di air. Nah, Ibu mau tanya nih, tumbuhan yang hidup di air yang suka ngapung apa sih? Bunga telenduk. Apa? Bunga teratai. Teratai, benar. Iya, benar. Jadi, teratai ini
kenapa bisa mengapung? Karena dia ini memiliki parenkim udara, sehingga dia dapat mengapung di permukaan air gitu ya. Terus berikutnya ada, nah ini gambar jaringan dasarnya. Nah kalau kalian mau di screenshot dulu boleh, nanti tinggal dibaca-baca ulang. Nah di sini tadi apa namanya paling atas itu ada yang namanya epidermis. Nah di sini kenapa ada bacaan kutikulanya? Nah kutikula ini lapisan apa namanya yang melapisi epidermis. Jadi kalau misalkan kalian pernah nggak kalian pegang daun, terus kalau misalkan kalian gosok gitu kan, terus suka ada kayak lilinnya, kayak putih-putihnya. Pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, itu namanya kutikula, ya. Jadi itu bagian kutikulanya. Nah, di situ dia adanya di apa namanya di yang melindungi epidermis yang putih-putih itunya itu namanya kutikula, ya. Nah, ini struktur jaringan parenkim pada Oryza sativa. Nah, Oryza sativa ini pada padi. Jadi bentuk jaringan parenkimnya dia seperti ini, ya. Ibu, Terus, iya. Ibu, maaf saya izin keluar dulu, boleh tidak Bu? Soalnya saya ingin vaksin. Oh, gitu, boleh. Nanti lanjut lagi dia, Bu. Iya, baik. Makasih, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, berikutnya apa namanya di sini ada parenkim palisade. Tadi udah dikasih tahu juga parenkim spons atau gabus ya. Terus kemudian di sini strukturnya ada stomata, mulut daun tadi. Nah, ini udah dikasih tahu nih semuanya. Nah, berikutnya adalah jaringan penyokong ya. Jaringan penyokong ini berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan. Nah, Ibu mau tanya nih, penyokong itu apa sih? Apa? Ayo, ada yang bisa jawab penyokong itu apa? Jaringan penyokong. Ada yang tahu? Apa sih jaringan penyokong itu? Ayo, mana nih yang lainnya? Kok udah nggak ada lagi suaranya? Apa itu jaringan penyokong? Pokoknya kalau jaringan penyokong itu adalah jaringan yang mendorong ya, yang membantu tubuh tumbuhan. Jadi kenapa tubuh tumbuhan itu tidak apa namanya tidak jatuh atau lemas gitu ya, karena dia memiliki jaringan penyokong, makanya dia bisa tumbuh tegak kayak gitu ya. Kalau misalkan dia nggak ada jaringan penyokongnya, tanamannya lemes kayak nggak makan gitu. Makanya di sini ada yang namanya jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini dibagi menjadi dua. Ada jaringan kolenkim sama jaringan sklerenkim. Nah, di sini jaringan penyokong kolenkim. Apa sih kolenkim itu? Jaringan kolenkim itu berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Jadi kalau misalkan masih muda nih, maksudnya masih dia biasanya kalau pada batangnya itu masih hijaunya bukan hijau tua yang pekat, tapi hijaunya hijau muda. Nah, yang menyokong itu adalah jaringan kolenkimnya. Sedangkan kalau misalkan tumbuhan yang sudah dewasa, itu yang bagian menyokongnya itu adalah jaringan sklerenkim. Jadi kalian harus ingat dan harus bisa bedakan apa yang mana yang kolenkim dan mana yang sklerenkim. Kalau kolenkim dia yang menyokong bagian muda, kalau sklerenkim yang menyokong bagian dewasanya. Ya, paham? Paham, Bu. Nah, ya, jadi berikutnya adalah jaringan sklerenkim ini ternyata dibagi menjadi dua, yaitu jaringan serat atau jaringan fiber sama jaringan sklereid. Nah, jaringan serat atau fiber itu dia paling banyak ditemukan pada jaringan xilem, ya. Sedangkan jaringan sklereid dia terdiri atas sel-sel pendek yang ditemukan pada kulit kacang. Nah, selanjutnya, ini gambarnya kolenkim sama sklerenkim. Kalau kolenkim dia strukturnya seperti ini, ya.
Nah, kalau misalkan sklerenkim, dia bentuknya seperti ini. Nah, kayak gitu. Ya. Selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini biasanya kita kenal dengan istilah silem floem. Kalau misalkan ditanya silem floem itu adanya di mana, Bu? Silem floem itu adanya di jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini berfungsi untuk mengangkut air dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Nah, karena dia berfungsi untuk mengangkut air dan hasil fotosintesis, jadi dia bagi tugas nih silem sama floemnya. Kalau silem, dia berfungsi untuk mengangkut airnya dan zat-zat terlarut dari akar menuju daun. Jadi kalau silem itu dia hanya mengambil atau mengangkut airnya itu dari akar hanya sampai daun. Nah, sedangkan floem dia memiliki fungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi yang mengedarkannya itu tugasnya floem, tapi kalau silem dia hanya dari akar dibawa ke daun saja. Nah, selanjutnya tugas selanjutnya itu yang melakukan adalah floem, dari daun dia mengedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, ya. Jadi kalian harus tahu mana tugasnya silem, mana tugasnya floem. Paham? Paham. Nah, berikutnya adalah jaringan pada akar. Di sini ada komponen penyusun morfologi sama komponen penyusun anatominya. Nah, kalau misalkan komponen penyusun morfologi akar, kita taunya itu kalau misalkan kita lihat secara kasat mata. Kalau misalkan kalian tahu batang pada kangkung, akar pada kangkung tuh, kangkung akar atau enggak pada bayam, sayur bayam tahu? Nah, biasanya kan kalau kita perhatiin akar cuma kayak angka 1, terus ada bulu-bulu gitunya aja, ya kan? Terus ada ujungnya. Nah, di sini ada dijelaskan. Yang pertama, ada batang akar. Batang akar itu yang kayak angka 1-nya. Ya, batang akar itu tiangnya. Terus kemudian ada ujung akar. Nah, ujung akar itu kalau misalkan dilihat di gambar, dia adanya di sebelah sini. Yang di sini nih, bagian ujung akar. Terus kemudian tudung akar. Nah, tudung akar itu yang paling ujung, yang paling runcing. Namanya tudung akar. Nah, kalau yang kayak bulu-bulu, nah itu disebutnya dengan rambut akar. Itu kalau misalkan berdasarkan komponen penyusun morfologi akar. Nah, berikutnya komponen penyusun anatomi akar. Nah, kalau anatomi biasanya kita telaah lebih jauh lagi. Istilahnya kita bukan lihat berdasarkan dari kasat mata aja, tapi kita harus lihat lebih detail lagi. Nah, yang pertama itu ada jaringan epidermis, ya. Jaringan epidermis. Nah, apa sih jaringan epidermis itu? Jaringan epidermis itu adalah selapis sel yang pelindung. Jaringan pelindungnya nih, dia ini berdinding tipis dan tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Nah, kemudian kalau misalkan yang kedua adalah korteks. Korteks itu adalah lapisan jaringan parenkim yang tersusun renggang sebagai tempat pertukaran udara. Nah, korteks ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan juga, gitu ya. Jadi kalau misalkan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan ya pada bagian korteks gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga ada endodermis. Nah, endodermis itu adalah jaringan yang terdiri atas selapis sel tebal yang membatasi lapisan korteks. Nah, biasanya dia ini memiliki pita Kaspari, di mana pita Kaspari ini menghalangi lewatnya cairan tanah melalui dinding sel, sehingga cairan mengalir melalui sitoplasma. Nah, yang keempat ada silinder pusat atau disebut dengan stel, atau tulisannya stele, ya. Nah, silinder pusat ini merupakan jaringan yang mengandung perisikel dan jaringan pengangkut. Jadi di dalam stel ini dia terdapat jaringan silem sama floemnya. Nah, fungsinya untuk mengangkut sari-sari makanan dan air ke seluruh bagian tanaman. Jadi
pada stel itu ternyata di dalamnya ada jaringan pengangkutnya gitu ya. Terus kemudian, nah ini strukturnya. Kalau dilihat dari gambar, tadi kan kalau misalkan di gambar berdasarkan morfologi, tadi yang pertama ada batang akar, terus ujung akar, tudung akar, sama rambut akar. Nah, yang berdasarkan anatominya, di sini ada epidermis, ya kan? Ada epidermis. Terus kemudian korteks, epidermis yang paling luar nih. Terus kemudian korteks di bawahnya tadi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Terus kemudian endodermis, dia yang memiliki pita Kaspari yang berfungsi untuk menghalangi lewatnya cairan tanah melalui dinding sel. Nah, ini dinding selnya dari sini. Terus kemudian ada silinder pusat. Nah, di dalam silinder pusat ini yang tengah-tengah bulat itu, dia terdapat jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkutnya itu ada silem sama ada floem. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Selanjutnya, ada jaringan pada batang. Nah, di sini jaringan pada batang ada 4 yang mau Ibu bahas nih. Yang pertama ada jaringan epidermis, terus kemudian sama juga jaringan korteks, terus kemudian jaringan pengangkut sama silinder pusat ya atau stel. Nah, yang pertama ini gambaran pada penampang melintang batang. Nah, yang A ini adalah batang dikotil, yang B adalah batang monokotil. Nah, kalian perhatikan tadi yang pertama ada yang namanya epidermis, ya kan? Nah, epidermis itu dia yang bagian paling luar, ya. Terus kemudian ada parenkim korteks. Nah, tadi kan korteks itu dia sama juga ya, dia sebagai jaringan dasar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, ya kan? Pada batang. Terus kemudian ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu silem sama floem. Nah, bedanya kalau pada tanaman pada batang dikotil, dia itu bentuk silem floemnya itu seperti itu di gambar tuh. Coba perhatikan. Nah, kalau misalkan pada monokotil, batang monokotil, dia silem floemnya itu kayak angka 8 nyatu gitu loh. Nah, jadi dia bentukannya itu bisa dibedakan antara dikotil dengan monokotil, ya. Terus kemudian stel atau silinder pusat, di mana dia ini bagian paling dalam ya dari jaringan penyusun batang. Nah, di sini di dalamnya kalau misalkan pada batang dikotil, teksturnya itu lebih ke bulat gini nih. Lihat di gambarnya ya. Di gambarnya itu kalau misalkan pada dikotil dia ada teksturnya itu lebih terlihat. Sedangkan pada monokotil dia tidak begitu terlihat, bulat-bulatnya lebih rapat, lebih kecil. Gitu. Nah, berikutnya ada jaringan pada daun. Nah, jaringan pada daun di sini ada jaringan epidermis, jaringan palisade, jaringan mesofil, dan jaringan pengangkut. Nah, di sini ada gambarnya. Tadi Ibu udah jelasin kalau kutikula itu lapisan pelindung yang melindungi epidermis. Nah, ini gambar dari anatomi daun, ya. Nah, yang pertama itu yang paling atas adalah kutikula. Kalau misalkan ada yang nanya, Bu, katanya yang paling atas epidermis. Nah, epidermis itu kan sebenarnya dilapisi kembali oleh kutikula. Makanya Ibu tadi bertanya sama kalian, kenapa kalau misalkan daun nih, nemu daun gitu kan, terus kayak ada getah-getahnya gitu kan. Kalau misalkan kalian suka dikorek-korek gitu, nah itu dia akan keluar putih-putih gitu. Atau nggak langsung ke daunnya, biasanya ada yang bisa dikeletek-keletek. Nah, itu biasanya ada kutikulanya gitu. Terus kemudian ada epidermis. Terus kemudian berikutnya ada jaringan tiang. Nah, jaringan tiang itu apa? Ada yang bisa jawab jaringan tiang? Jaringan tiang itu sama dengan jaringan palisade. Nah, bisa kalian
tulis di buku kalian kalau jaringan tiang itu sama dengan palisade. Terus kemudian, alhamdulillah. Kemudian ada jaringan bunga karang. Nah, jaringan bunga karang ini disebut dengan jaringan mesofil ya. Dia ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu tempat terjadinya fotosintesis itu pada jaringan bunga karang atau jaringan mesofil. Nah, terus kemudian ada jaringan pengangkut tadi kan, ada silem sama floem. Nah, silem floem itu tadi fungsinya apa? Ada yang masih ingat? Silem itu fungsinya untuk ini, Bu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang berani jawab? Silem ini berfungsi sebagai ini, Bu. Floem sebagai ini. Ayo, siapa yang berani jawab? Nyalakan mikrofonnya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Mau inisiatif jawab sendiri apa Ibu tunjuk nih? Saya, Bu. Oke, siap Velita. Apa itu silem? Silem itu jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut dari akar menuju daun. Lalu kalau floem, jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, cakep. Jadi kalau misalkan silem itu dia berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun, ya. Kalau floem dia dari daun terus tugasnya mengedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, kayak gitu, ya. Jadi kalian harus ingat bedanya silem sama floem. Jangan sampai lupa nih, karena silem floem ini sering muncul kalau misalkan di soal-soal ujian nih, sering banget. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, fungsinya silem apa? Fungsinya floem apa? Itu sering muncul sekali, ya. Terus kemudian berikutnya adalah, nah, teknologi yang terinspirasi. Teknologi yang terinspirasi di sini yang pertama ada panel surya, terus kemudian ada sensor cahaya. Nah, kita bahas dulu yang pertama nih, panel surya. Pernah nggak kalian jalan-jalan terus ke tol nih? Nah, di tol itu kan banyak lampu, terus ada atasnya tuh kayak kotak, ya kan? Ini lampu, terus kotak-kotak. Pernah nggak? Nah, pernah nggak kalian berpikir ini nyalanya pakai apa ya kabelnya? Pernah nggak kayak gitu? Ada nggak yang punya pikiran kalau misalkan selama jalan-jalan nih, kok bisa ya lampunya nyala sendiri tanpa ada kabel, sedangkan itu kalau kabel itu kan pasti di tol kelihatan tuh kabel-kabelnya, tapi itu nggak ada kabel gitu. Pernah nggak? Pernah. Nah, jadi panel surya itu dia merupakan pembuatan teknologi yang terinspirasi dari mekanisme fotosintesis pada tumbuhan. Nah, ini sering ada atau sering muncul kalau kita dalam perjalanan yang ada lampu terus ada kotaknya. Jangan sampai kalian berpikir, oh itu lampunya kepanasan nih, makanya ada kotaknya. Ya, bukan ya. Jadi jangan mikirnya, oh itu buat nadangin hujan kali Bu, biar nggak kena air. Nah, itu bukan ya, itu namanya panel surya. Jadi kalau misalkan di jalan, kalian nggak norak-norak amat nih kalau misalkan ngeliat di jalan gitu. Ih, lampunya cakep banget nih, bisa hidup sendiri. Nah, itu namanya panel surya. Kotak-kotaknya itu namanya panel surya. Dia ini terinspirasi dari mekanisme fotosintesis pada tumbuhan. Nah, panel surya ini dilengkapi dengan sel-sel surya yang dapat menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Maka dari itu, kalau panel surya itu dia tidak membutuhkan kabel nih, ya. Jadi anggap aja kalau kalian pernah nggak dengar ada power bank yang harus dicasnya itu pakai sinar matahari? Nggak pernah? Waduh. Nanti habis ini coba kalian searching. Power bank yang dicasnya itu pakai sinar matahari. Ada power banknya.
Nanti kalian bisa lihat di Google atau di Shopee ya, bisa lihat. Dia bentuknya hampir sama, ada kotak-kotak seperti itu. Nah, dia ini terinspirasi dari fotosintesis pada tumbuhan. Nah, sama dengan kloroplas yang mampu menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia, sehingga energi tersebut digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi, panel surya ini jangan berpikiran yang namanya kan kalau teknologi berdasarkan tumbuhan gitu, bukan panel surya terbuat dari tumbuhan gitu ya. Jangan mikirnya, oh dia bikinnya pakai pohon nih, dia bikinnya pakai tumbuhan ini nih. Nah, jangan kayak gitu ya. Dia ini hanya terinspirasi pada proses fotosintesisnya saja. Nah, kan kalau misalkan dilihat dari mekanismenya, kalau pada panel surya itu kan dia hanya kena sinar matahari, terus malam lampunya nyala sendiri. Nah, sama dengan proses fotosintesis, di mana dia itu pada kloroplas, dia mampu menangkap sinar matahari. Nah, menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Nah, energi kimianya itu disebut dengan proses fotosintesis gitu. Jadi jangan berpikiran panel surya itu terbuat dari tanaman, ya, tapi hanya terinspirasi idenya aja gitu, ya. Terus berikutnya ada sensor cahaya. Nah, perhatikan. Sensor cahaya, pernah nggak kalian, nih Ibu tanya dulu nih, pernah nggak kalian melihat lampu yang nyalanya itu otomatis? Atau enggak pernah nonton film luar negeri yang kalau di dalam ruangan nih kita lewat, lampunya nyala. Terus kita pergi, lampunya mati. Pernah nggak lihat film kayak gitu? Pernah kan? Nah, sensor cahaya ini juga terinspirasi dari tanaman juga. Nah, lampu sensitifnya ini terhadap perubahan cahaya, dia terinspirasi seperti tumbuhan yang disebut dengan fotoreseptor. Nah, lampu penerangan jalan yang mampu menyala atau mati secara otomatis, itu dilengkapi karena sensor cahaya fotoresistornya, fotoresistor. Nah, fotoresistor merupakan teknologi yang dapat diubah nilai hambatan listriknya melalui penyinaran cahaya. Nah, mekanisme lampu penerangan jalannya itu terinspirasi dari stomata daun. Tadi stomata itu apa ya? Ada yang ingat? Stomata? Apa stomata? Stomata mulut? Daun. Jessica nggak usah malu-malu jawabnya ya. Stomata mulut daun ya. Pada tumbuhan kaktus nih kalau dilihat dia makanya bisa bisa kebuka, tutup gitu. Sama aja dengan proses kalau pada sensor cahaya seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti setelah ini Ibu mau kasih soal dan kalian harus jawab pertanyaannya secara langsung gitu. Maksudnya langsung diisi gitu. Jadi nggak buat nanti-nanti. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu kasih link soalnya? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Halo, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, Ibu kasih share link tugasnya, boleh? Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Kayaknya udah semangat nih mau ngerjain soalnya ya. Semoga hasilnya bagus ya. Ibu share dulu. Ya, Ibu share dulu tugasnya sebentar. Kerjainnya langsung apa tulis di buku tulis dulu? Kenapa? Ngerjainnya langsung apa tulis di buku tulis Kerjainnya dulu? langsung ya. Nih, Ibu kirim di kolom Bu. chat. Kalian bisa lihat. Nah, bisa diklik langsung. Nah, sambil diisi bisa dilihat. Linknya udah masuk di kolom chat? Belum, Bu. Bu.
Nah, ayo dikerjakan dulu. Isinya pakai huruf kapital ya. Saya belum ada, Bu. Kenapa? Saya belum ada linknya. Belum ada. Linknya Ibu share ulang lagi. Sebentar, tunggu dulu. Sudah mulai dikerjakan? Jangan lupa dibaca perintahnya ya. Kalau diisinya itu harus dengan menggunakan huruf kapital. Soalnya nggak banyak, hanya 10 aja soalnya. Jawabannya langsung, Bu. Iya, jawabannya langsung diketik di situ pakai huruf kapital, huruf besar-besar. Kalau sudah, jangan lupa di-submit nih. Ya. Ibu maaf kok punya saya kok beda ya Bu pas saya klik linknya. Kenapa? Coba deh Ibu tolong buka grup dulu deh. Kok punya saya beda ya? Buka apanya? Coba Ibu tolong buka grup dulu. Apa kok punya saya beda pas saya klik linknya? Buka grup? Heeh. Ibu ngirimnya di chat, sayang. Iya. Apa cuma pas saya klik itunya beda, Bu. Penampilannya nggak kayak gitu. Saya udah ngirim itunya di grup. Tapi soalnya keluar nggak? Enggak. Hah? Enggak. Coba Yang lainnya gimana? Coba Ibu lihat dulu di grup. Udah aku SS. Di Kayak grup begitu, Bu. kelas. Iya. Oh, ya udah diisi aja nama lengkap kamu siapa. Tapi nggak gitu. keluar soalnya, Bu. Di next dulu, sayang. Udah ada baca next-nya belum? Sebentar, Bu. Ada baca next-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Coba di restart lagi deh, di restart lagi. Karena tampilanmu kayak tampilan ini ya, apa namanya? Kayak layout, kayak komputer. Coba. Teman-temannya sama nggak kayak Alzena? Bisa kan teman-temannya keluar, muncul? Bisa.
Bisa, bisa, Bu. alhamdulillah. Nih Ibu share lagi deh contoh soalnya. Udah selesai? Belum. Belum ada respon nih. Ada yang udah submit belum? Oh, belum. Belum ada nih. Jawabannya nggak panjang-panjang. Isian singkat mah jawabannya singkat-singkat. Jangan lupa jawabnya pakai huruf besar semua ya. Nanti mempengaruhi di nilai poinnya. Ada yang sudah? Alzena sudah bisa? Belum, Bu, masih kayak gitu, Bu. Masih kayak gitu. Coba dibuka linknya lagi. Coba Ibu share lagi ya ke Alzena ya. Iya, Bu. Pakai grup WA deh. Takutnya Alzena nggak bisa buka dari situnya. Itu adanya berikutnya, Alzena. Kamu nggak ada tulisan selanjutnya, tapi ada tulisan berikutnya. Itu diklik berikutnya-nya. Udah belum? Bentar, Bu. Gimana? Coba. Sudah belum? Udah bisa? Bentar, Bu. Apa masih loading, Bu? Masih jalan apa itunya? Ya, ditungguin sama Ibu. Ada yang sudah submit? Ada yang sudah selesai? Oh, udah respon 1 nih. Siapa yang udah selesai nih? Nanti sekalian kita bahas, terus kita lihat nih nilainya, siapa yang skornya tertinggi. Kalau tadi yang sudah menyimak dari awal gitu kan. Nah, nanti biasanya dapat nilainya 100 nih kalau misalkan nyimak dari awal. Gitu. Sudah bisa, Zena? Belum, Bu. Belum. Di klik berikutnya juga belum bisa. Apa nggak kepencet saya klik berikutnya? Nggak mau kepencet. Masa? Iya. Coba Ibu share lagi deh linknya ke kamu. Nah, lihat di grup. Baru 1 nih responnya. Mana lagi? Totalnya ada berapa ini? Ibu pengen tahu nih. Ada Udah, Bu, bisa, Bu. Nah, Makasih ya, Bu. bisa. Iya, sama-sama. Udah, dikerjain dulu. Nafiza udah selesai? 1, 2, 3. Belum. Ayo ditunggu. Ada 19 respon berarti.
Nah, masih satu nih. Soalnya hanya 10 ya, nggak banyak-banyak. Ibu kasih waktunya sampai setengah 10 deh, 9.30. Untuk ngetiknya. Nanti baru kita bahas nih soalnya satu-satu kira-kira jawabannya apa. Baru nanti kita lihat skor tertingginya diraih oleh siapa nih. Udah 3 responnya. Ayo, siapa lagi? Waktunya tinggal 7 menit lagi. Nah, waktunya tinggal 6 menit lagi ya. Nah, baru responnya baru 3 nih. Ayo, siapa lagi? Baru 3. Waktunya 5 menit lagi. Sudah? Udah 4 respon. Ayo, yang lainnya. Karena ini hanya satu kali ya, nggak bisa diulang-ulang lagi. Nah, 4 menit lagi. Ayo, 4 menit lagi. Yang udah jangan lupa di-submit, nanti keburu hilang. Udah 5 responnya. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Udah 6 respon. Ayo yang lainnya. Waktunya 3 menit lagi loh. Yang udah langsung di-submit biar nggak hilang, nanti kerjain ulang. Ayo 3 menit lagi. Yang belum di-submit jangan lupa di-submit.
Baru 6 respon nih. Nanti 9.30 Ibu tutup ya. Jadi nggak ada yang bisa input lagi nanti. Jangan lupa jawabnya pakai huruf besar semua. Waktunya 2 menit lagi. Udah 7 responnya. Yang lainnya mana lagi, ayo? Udah 928. Oke, responnya udah 8. Ayo yang lainnya. Nanti keburu ketutup linknya. Udah 9. Ayo berikutnya. Udah 10. Mana lagi? Sebelas. Nah, 1 menit lagi. Ayo yang udah langsung disubmit segera. Biar langsung kita bahas soalnya. Yang sudah langsung disubmit, udah 929. Udah 12. Ayo, yang lainnya. 13. Ayo. 929. Sedikit lagi. Ayo, yang belum? Ayo segera. Udah 14 respon nih. Masih 5 lagi tadi kan? Nah, udah 9.30 ya. Kita bahas soalnya satu-satu. Nah, nanti kalau Ibu sebut namanya, bisa langsung dijawab nih jawabannya ya. Di sini coba Ibu pengen bahas nomor 1. Sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan disebut, ada yang tahu? Jaringan tumbuhan. Cakep, jaringan tumbuhan atau jaringan jawabannya boleh. Ya. Yang kedua, jaringan embrional yang tersusun atas sel-sel yang aktif melakukan pembelahan disebut Mitosis. kenapa? Jaringan Mitosis. tosis. Meristem, Bu. Jaringan apa? Mitosis. Jaringan mitosis. Apalagi? Jaringan meristem, ya. Jadi, jaringan embrional yang tersusun atas sel-sel yang aktif melakukan pembelahan disebut dengan jaringan meristem, ya. Terus berikutnya, lapisan sel-sel yang aktif membelah dan terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem adalah Kambium. apa? Kambium. Kambium. Coba kita lihat, benar nggak? Ya, kambium vaskuler jawabannya ya. Kambium vaskuler. Terus berikutnya, jaringan yang berperan sebagai jaringan pelindung. Epidermis. Cakep, epidermis. Benar. Terus berikutnya, jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut dari akar menuju daun.
Nah, tadi apa tuh dari akar menuju daun? Silem. Silem, benar ya. Jawabannya silem. Jadi kalau misalnya silem itu jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut dari akar menuju daun. Terus berikutnya, jaringan yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan adalah Dikotil. Floem. Floem ya. Jadi jawabannya floem. Kan dia mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan gitu. Nah, berikutnya. Proses terjadinya fotosintesis terdapat pada jaringan mesofil ya. Jaringan mesofil. Terus kemudian berikutnya, suatu jaringan yang mengandung perisikel dan jaringan pengangkut disebut apa? Epidermis. Silinder pusat. Tadi kan udah dibilang kalau silinder pusat adalah jaringan yang mengandung perisikel dan jaringan pengangkut atau spel. Kan spel itu di dalamnya ada jaringan pengangkut tadi Ibu bilang ya. Terus berikutnya, rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan epidermis. Terus berikutnya, proses fotosintesis yang terjadi pada daun menginspirasi pada ilmuwan untuk membuat teknologi berupa Panel surya. cakep, panel surya atau sel surya boleh. Nah, sekarang kita lihat nih skornya. Nah, kita lihat skornya. Paling tinggi, coba kita lihat. Pada Buku di siapa saya ini? gambar. Kenapa? Di layar saya gambarnya miring. Di layarnya gambarnya miring. Kayak mencong gitu. Di layar mananya nih? Di layar saya. Nih, sebentar saya screenshotin, saya kirim ke grup ya, Bu. Ya, boleh. Nah, kita lihat. Mana skornya? Kita lihat dari sini. Ya. Coba kita lihat dulu. Nah, Raihan Devara belum disubmit. Oh, paling tinggi ada pada Felita Delvina. Skornya adalah 80. Terus yang kedua pada Nafiza. Nafiza 70. Muhammad Rafa, Muhammad Ramadan, ini belum mengumpulkan ya. Rehan Devara itu juga sama. Skor terendahnya ada yang tadi belum mengumpulkan. Nah, nanti setelah ini, oh kamu jawabnya pakai ini ya, pendek. Kan udah Ibu bilang, jawabnya pakai kapital. Kalau misalkan nggak pakai kapital mempengaruhi. Kan nilainya udah Ibu kasih tahu tadi di deskripsinya, ya. Udah, nggak apa-apa. Ini apa namanya hanya untuk latihan saja. Nanti berikutnya untuk ujian kayak PTS gitu ya. Kalau misalkan perintahnya pakai huruf kapital, nanti dikerjakannya pakai huruf kapital ya. Karena kalau misalkan nggak pakai huruf kapital, kalian akan berpengaruh ke nilainya gitu. Skornya jadi rendah. Makanya kenapa kalau misalkan di PTS itu nilainya banyak yang kurang. Karena ya kalian jawabnya pakai tulisannya yang kecil gitu. Nih kayak Amel nih. Harusnya jawabnya bisa dijawab gitu. Ini malah jadinya skornya 0 karena jawabannya pakai tulisan kecil gitu ya. Sampai sini sebelum Ibu tutup ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu.
Tidak ada. Berarti nanti setelah ini kalau ada yang ingin, kalau sudah selesai, boleh dicatat di buku catatannya ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini boleh keluar, Bu. Nanti dulu, tunggu dulu. Selanjutnya Pak Yasir. Atau Bu Hani ada yang ingin ditambahkan sebelum ditutup? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fania atas kesempatan waktunya. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Coba yang belum mengaktifkan kameranya diaktifkan. Soalnya Ibu belum kenal nih sama kelas 82 ya. Takutnya ada yang sambil tiduran atau ada Zoom-nya orangnya nggak ada, lagi beli bakso. Nah, Afrizeri Nandi, Fadli Fawaz, Arini, Naila, M. Rafa, Naila Bakti. Ya. Gimana tadi belajar biologinya, ya, belajar IPA-nya? Ibu cuma pengen nanya aja nih, yang tadi tidak mengaktifkan kamera, coba ya. Fadli Fawaz ada nggak ya? Oh, malah keluar ini. M. Rafa? M. Rafa ada tidak, M. Rafa? Ya, Bu, sebentar, Bu. Iya. Oke. M. Rafa, Ibu mau nanya, tadi materinya tentang apa ya? M. Rafa? Oh, mungkin lagi pakai baju. Akbar. Ibu mau nanya tadi materinya yang disampaikan Bu Fania tentang apa ya? Akbar? Suara Ibu kedengar nggak ya? Tentang apa, Akbar? Zena di mute dulu mikrofonnya. Nah, Akbar? Tadi Bu Fania menerangkan tentang apa ya materinya? Biologi. Biologi. Zoologi. Biologi. Iya, biologinya tentang apa materinya? Biologi, Bu. Iya, tentang apa materinya? Tentang tumbuhan. Tumbuhan. Ada nggak satu aja yang kamu ingat dari apa yang Bu Fania bahas tadi? Tentang panel surya, Bu. Panel surya. Apa itu panel surya? Apa yang kamu tahu dari panel surya? Panel surya mengikuti tentang fotosintesis, Bu. Fotosintesis. Oke. Felix, benar nggak yang dibilang Akbar? Sebentar, Bu. Akbar tadi yang diingat tentang panel surya. Panel surya itu tadi berkaitan dengan fotosintesis, katanya Akbar. Betul nggak, Felix? Salah, Bu. Salah. Yang benar gimana, Felix? Menurut Felix? Itu panel surya buat apa sih? Buat kayak itu apa namanya? Misalnya kayak yang lampu jalan itu. Biar apa ya? Bisa nyala gitu secara otomatis. Nah, kaitannya dengan yang disampaikan Bu Fania tadi, apa ya? Kan tadi Bu Fania awalnya menerangkan tentang tumbuhan. Kok tahu-tahu ke panel surya? Nah, itu kaitannya gimana ya? Itu kayak buat apa ya? Lupa, Bu. Saya. Oke. Ada yang bisa bantu Felix?
Ada yang bisa bantu Felix? Alzena, coba Alzena. Alzena. Oh, Alzenanya mungkin salurannya lagi kurang bagus. Nafiza, coba Nafiza. Karena pembuatan teknologi panel surya terinspirasi dari mekanisme fotosintesis pada tumbuhan. Oke, ya. Betul ya. Jadi Akbar tadi sudah agak paham sedikit. Felix, nah nanti dibaca lagi ya Felix ya. Ya, tapi udah benar. Tadi Felix sudah benar. Cuman belum bisa mengaitkan dengan proses di tumbuhannya itu apa. Felix baru bisa menjelaskan apa sih itu panel surya. Nggak apa-apa, bagus ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kelas 82 ya Bu Fania ya? Iya, 82 Bu. Iya, 82 hebat-hebat semuanya. Semoga tetap sehat. Manfaat apa yang disampaikan oleh Bu Fania, karena namanya IPA itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, Bu Fania juga tadi sudah memberikan contoh, banyak contoh ya, apa tadi ngecas HP gitu kan, kemudian panel surya. Mungkin nanti kamu ketika di jalan suka ngelihat apa sih yang disampaikan Bu Fania itu tentang panel surya misalnya. Atau misalnya dengan tumbuh-tumbuhan ya, tadi kamu iseng kan, suka iseng tuh ngerobek kertas ngerobek daun, tahu-tahu kok kayak ada getah-getah. Nah, itu apa sih tadi? Nah, itu ya. Apa yang disampaikan Bu Fania itu semua berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan ada di sekeliling kamu. Oke, terima kasih. Selamat Bu Fania. Sudah memberikan materi dengan bagus, menyampaikan KIKD tujuan dan juga apa tuh namanya tadi ada tes ya, dan juga bukan hanya memberikan tes saja, tetapi juga memberikan feedback kepada anak-anak, membahas bareng dan memberitahu nilai mereka sehingga mereka tahu mana yang apa yang harus yang mana yang salah. Kemudian ini juga buat pembelajaran ketika nanti pada saat PTS apabila ditemukan soal seperti ini, berarti tadi Bu Fania menyampaikan harus menggunakan huruf besar gitu ya. Nah, ini tolong diingat ya, ketika mengerjakan soal tolong diingat, dipahami dulu perintahnya baru mengerjakan soalnya. Itu saja Bu Fania, terima kasih. Salam hebat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani atas apa namanya masukannya untuk kita semua. Selanjutnya, apa sudah boleh dimatikan Zoom-nya, Pak Yasir? Boleh Bu, silakan. Oke. Terima kasih buat anak-anak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.